Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada malam hari ini kaitan dengan mereka-mereka yang membaca Al-Quran, bahkan mungkin hafid kitab Allah, menghafal Al-Quran, tetapi orang tersebut amal perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia lalai, tidak fokus, kemudian tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri, dan tidak mentaati perintah-perintahnya, serta ancaman-ancamannya, dan tidak berhenti pada yang sudah diputuskan dalam Al-Quran, maka kita akan dapatkan di situ banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan orang tersebut. Bukan hanya ancaman, tetapi juga akan terjadi azab yang besar kepada mereka-mereka yang tahu tentang Al-Quran, tapi amal perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran ma nahak, fa in lam yanhaka falasta taqra'uh." Jadi bacalah Al-Quran yang membawa kamu untuk, kalau di situ ada larangan, ya kamu berhenti di situ. Kalau kamu membaca Al-Quran, kemudian larangannya kamu langgar, maka kamu sama seperti orang yang tidak membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau Quran dijadikan amamahu, imamnya, artinya ketika seseorang menjadikan kitab Allah sebagai imam dia, yang menjadi penuntun jalan dia untuk menggapai ridha Allah, maka dia akan dibawa ke surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Dia membaca Al-Quran dan tahu maknanya, tapi Quran ditaruh di belakangnya saja, tidak dijadikan imamnya sebagai penunjuk jalannya, dikesampingkan, maka dia akan membawa orang tersebut ke neraka jahanam. An-naru ila fasaqatil Quran asra'u minha ila abadatil ausan. Jadi dia membaca Al-Quran tapi amal perbuatannya perbuatan orang-orang fasik, maka dia lebih cepat ke neraka jahanam dari orang-orang penyembah berhala dan patung. Coba, karena dia tahu semuanya, tapi dia melakukan perlawanan di situ. Olehnya itu Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang zalim itu, dia nggak akan betah di situ, merasa asing. Jadi dia tidak akan melekat pada orang-orang yang perbuatannya itu perbuatan orang-orang zalim. Wa annahu kam min qari'il Qur'an yaqra'uhu wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak mereka yang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu melaknat orang tersebut. Kenapa? Limukhalafatihi, karena seluruh yang dia lakukan itu dan amal perbuatannya itu bertentangan, berbeda dengan apa yang diinginkan, diperintahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu kelak nanti di hari kemudian akan dibawa orang-orang yang hamalatul Quran, artinya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia akan dibawa dan dicampakkan ke neraka jahanam qabla abadatil ausan atau asnam, sebelum penyembah berhala. Fayaqulun, ini orang-orang yang hafal Al-Quran tadi mengatakan, ayabda'u bina qabla abadatil asnam, apakah dimulai dari kita sebelum penyembah berhala dan patung tadi? Kemudian dikatakan kepada mereka, laisa man ya'rif kaman la ya'rif. Beda orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kamu tahu masalahnya, kenapa kamu melakukan itu semua? Mestinya kamu tahu di Quran ada yang melarangmu, di Quran di situ ada ancamanku, di Quran di situ ada laranganku, di Quran di situ ada perintahku. Yang perintah tidak dilaksanakan, yang dilarang kamu lakukan. Olehnya itu yang tahu dan yang tidak tahu pasti berbeda. Wa fi ba'dil athar anna qari al-Quran idza, kalau yang membaca Al-Quran berbuat maksiat,
berbuat penyelewengan. Maka dalam hatinya itu Quran mengatakan, mana laranganku, mana ancamanku, dan mana pula nasihatmu, di mana semua itu? Itu kepada orang tersebut. Kemudian Maimun bin Mahran, dia mengatakan, seseorang di antara kalian membaca Al-Quran dan Quran itu melaknat kalian, melaknat orang tersebut. Dikatakan bagaimana itu terjadi? Ingat firman Allah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami akan jadikan laknat Allah untuk mereka-mereka yang berdusta. Dan orang yang baca tadi orang pendusta juga. Kemudian dibacakan pula, ala la'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang yang berlaku zalim. Yang baca tadi orang-orang zalim juga. Nah itulah, jadi yang ini semua itu mengingatkan kita bahwa tadabbur, memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu penting sekali. Banyak dari saudara-saudara kita memang melakukan Al-Quran, membaca, menghafal. Mungkin dia tidak tahu maknanya dan dia tidak tahu, tidak membacanya dan tidak mentadaburinya. Itu semua akan terjadi bagi mereka-mereka yang akhirnya, na'udzubillah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan Al-Quran itu diperjualbelikan. Suaranya merdu, yang dia nantikan adalah undangan. Ya, undangan untuk dia memerdukan, bagus sih sunnah. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu indah, tapi innamal a'malu binniyat. Kenyataannya dia membaca, belajar, melakukan Al-Quran untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk memperkaya diri umpamanya. Jadi niatnya tidak lillahi ta'ala. Saya tidak melarang orang menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkannya, kemudian dia mendapatkan rezeki di situ. Tapi rezeki yang dia dapatkan itu bukan tujuan utamanya. Jadi ilmu apa saja, kalau yang dicari adalah, supaya dapat titel. Setelah itu saya dapat jabatan, dia dapat. Sejak dia belajar di awal itu niatnya harus diperbaiki dulu. Ya, niatnya berarti tidak lillahi ta'ala. Niatnya supaya mendapatkan titel LC, Master, PhD. Setelah itu dia mencari kedudukan, setelah itu. Nah, kalau niat awalnya begitu, bayangkan bagaimana nanti yang akan terjadi. Tetapi kalau dia belajar, lillahi ta'ala. Setelah itu Allah takdirkan, dia mendapatkan posisi tertentu. Posisi itu dia tidak gunakan untuk dirinya, tapi dia gunakan bagaimana menjadi khadimul ummah. Menjadi seseorang yang menjadi pelayan masyarakat, pelayan umat. Dia menyebarkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dia belajar dan dia ajarkan kepada manusia ilmu tersebut, ilmu Al-Qur'an. Nah, itu indah sekali. Kemudian dengan itu Allah bukakan dia rezeki, tapi bukan niat utamanya. Ya. Niat utamanya adalah bagaimana dia berbuat yang terbaik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dicontohkan bagaimana orang munafik yang membaca Al-Quran. Contohnya seperti contoh Raihana. Salah satu bunga yang baunya harum, tetapi rasanya itu pahit sekali. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Nah ini. Ya, yang dia bacakan bagus, tapi rasanya pahit sekali. Nah, kemudian di sini disebutkan inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum yamraquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ra'iyah. Jadi hanya lewat di kerongkongan saja. Diumpamakan seperti kalau seseorang memanah itu, maka panahan itu hanya menembus dan lewat di binatang tersebut. Jadi nggak berhenti. Nah, itulah mereka-mereka yang hanya membaca Al-Quran lewat di kerongkongan saja, tapi tidak masuk di hatinya. Itu. Kemudian di sini di Sahibul Kitab rahimahullah memohon kepada Allah al-lutuf wal afiyah, berikan taufik untuk tetap berpegang kepada kitab Allah dan mengamalkannya, belajarnya, memahaminya, dan juga memohon agar dikaruniakan kepada kita semua husnul khatimah wa husnul aqibah dalam kehidupan itu untuk seluruh umat Islam.
Jadi memang indah kalau seseorang dalam hidup itu selalu memohon husnul khatimah, happy ending, indah dalam kehidupan itu sendiri. Karena segala sesuatu tergantung terakhirnya. Olehnya itu kalau ketika seseorang merasa dan alhamdulillah diberikan hidayah taufik dan beramal soleh, jangan gurur, jangan sombong. Bahkan jangan juga mentazkiyah dirinya, menganggap dialah yang paling hebat. Yang lain-lain nggak pernah puasa Senin Kemis, dia puasa. Yang lain-lain tidak pernah. Jadi nggak perlu dia menyebutkan bahwa dia itu orang baik. Sudah, jaga dan pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Dan tidak perlu juga meremehkan mereka-mereka yang berbuat dosa. Ya. Sebab berbuat dosa, berbuat maksiat, ya sudah, itu takdir dia. Dan itu bukan aib, asal cepat-cepat dia beristighfar. Aib adalah kalau orang berbuat dosa, dia tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aib pula kalau seseorang berbuat baik, kemudian dia merasa bahwa dia akan terus sampai akhir hayatnya akan baik terus. Tapi dia tetap memohon as-sabat, memohon, ya Rabb, semoga Allah yang membolak-balikan hati itu sendiri, sabbit qulubana ala dinik. Kekalkan, kuatkan dan jaga hati kami agar tidak berubah-berubah, kecuali tetap istiqamah dalam jalannya.